Fokus, fokus, dan fokus. Kenapa fokus begitu penting? Karena untuk pencapaian apapun dibutuhkan fokus. Tapi fokus seperti apa? Mari kita ikuti uraian berikut ini. Oke? Sering kita dengar seperti ini, kalau ada tujuan kita mesti well plan gitu ya. Well plan dengan tujuannya, kemudian ada prioritas dan sebagainya. Teori seperti ini sebenarnya benar adanya, tapi yang terjadi adalah pelaksananya ini, pelakunya ini sering gagal fokus. Contoh, misalnya seseorang yang sudah berkeluarga gitu ya, kerja di kantor, memasuki musim liburan. Pada saat di kantor dia membuat planning untuk bersama keluarga berlibur dengan anak-anak, istri, dan keluarga, mungkin bawa orang tua berlibur katanya. Mulailah dia booking tiket pesawat, booking hotel, sasaran objek wisatanya apa? Katakanlah camping keluarga di pantai yang indah sambil menikmati pemandangan indah, berkumpul kebersamaan dengan keluarga. Jadi dia melakukan kegiatan planning ini di kantor. Berarti pada saat beliau di kantor ini pikirannya adalah liburan, dan tiba saatnya mereka berangkat satu keluarga dan sampai di tujuan, dan tibalah harinya mereka bertamasya, berlibur, camping dengan anak-anak, dengan keluarga, main, ya kan? Sambil main, tapi di backpacknya membawa laptop. Sambil main, dia keluarkan laptopnya, mengecek kerjaan di kantor, urusan di kantor, atau mengeluarkan handphone, sekali-kali cek sambil main, urusan di kantor, bagaimana beres atau tidak. Berarti pada saat dia di pantai itu, pikirannya tidak bulat 100%. Sebagian fokus di kantor. Sebaliknya waktu dia di kantor, pikirannya juga nggak fokus di kantor, ada di liburan. Ini yang dimaksud dengan gagal fokus. Contoh lagi, si A dan si B lagi ngobrol gitu. Ngobrol, kemudian ngobrol sebentar, si A mengeluarkan handphone dan dia bilang, "Sorry ya, saya mau WhatsApp teman saya si C. Saya mau ngajak si C dan teman-teman dia juga gitu ya. Minggu depan makan malam." Singkat cerita, mereka deal, janji makan malam minggu depan. Diikuti basa-basi lagi gitu. Sehingga si B di depannya tidak sempat banyak ngobrol dengan si A karena dia fokus WhatsApp gitu ya, ngobrol dengan si C. Dan tibalah minggu depan dan mereka kumpul di satu restoran, si C dengan teman-teman sekitar 10 orang ngobrol dan mulailah pesan makanan. Pada saat mulai pesan makanan, satu persatu keluarkan handphone, cek sosial media, dan si A juga mengeluarkan handphone dan dia mulai WhatsApp si B. Si B, apa kabar? Ya masih ingat gak saya bilang sama kamu bahwa saya malam ini ketemu si C dan teman-temannya, kita lagi ketemu lo sudah lama ternyata. Jadi dia ngobrol dengan si B. Sementara tujuannya ada ketemu si C untuk kumpul dan ngobrol, tapi di situ mereka tidak ngobrol, justru dia ngobrol dengan si B. Apakah ini sering terjadi? Ya, yang sedang ketawa juga mungkin sedang mengalami atau sering mengalami. Yang tadi mengajak keluarga itu maupun tadi si A, sebenarnya dia well plan tuh. Tadi lihat yang kerja di kantor tuh, dia sudah siapkan tiket pesawat, hotel, semua planning, well plan. Demikian juga tadi si A juga well plan. Tapi pertanyaannya adalah, tiba saatnya apakah itu efektif? Jawabannya adalah tidak. Karena tidak hadir 100%. Jadi kesimpulannya apa? Fokus saja tidak cukup. Saya masih ingat kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya datang ke suatu pertemuan di mana saya hari itu adalah mengisi acara di situ, dan saya ketemu teman di situ. Kemudian beliau ngajak saya ngobrol, tapi mata saya kemana-mana karena saya sambil memantau persiapan acara nanti itu oke nggak gitu. Di tengah-tengah itu teman saya bilang gitu, Pak Ongki sebenarnya tidak sedang bicara sama saya. Pada beliau ngomong seperti itu, saya shock, saya kaget, wow, saya merasa berdosa, saya merasa bersalah banget. Artinya saya tidak hadir dengan orang tersebut, dan tentu feeling itu tidak nyaman buat dia, dan saya sadar itu adalah tidak tepat, dan kualitas waktu saya dengan orang tersebut sebenarnya sangat-sangat buruk. Nah,
Perhatikan lagi, dalam hidup ini kita semua dikasih waktu yang sama, 24 jam. Dikurangi jam tidur, sisa yang bangun itu, jam yang bangun itu yang kita isi. Nah, sekarang pertanyaan, kita isi dengan seperti apa? Apakah kita isi dengan gagal fokus? Atau benar-benar sangat fokus, hadir 100%? Absolute fokus itu adalah hadir secara body, spirit, soul, and mind ada di situ, menyatu in one moment, present moment, yaitu now. Dan skill ini memang tidak mudah. Saya sampai hari ini terus melatih keterampilan hidup yang satu ini, karena saya tahu ini salah satu rahasia berhasil yang sangat luar biasa. Bahkan bukan hanya rahasia berhasil, termasuk rahasia bahagia. Karena kenapa saya bilang gitu? Sering terjadi adalah seperti ini. Pengalaman saya di lapangan, saya perhatikan bahwa banyak orang hidupnya adalah di masa lalu, pas. Dan sayangnya lagi, pas ini yaitu tentang yang negatif yang dia bawa terus ke saat ini. Dan dia juga khawatir apa yang akan terjadi, yaitu future-nya. Perhatikan di sini, past, future. Di tengah-tengah itu adalah now. Tapi dia juga tidak hidup di now-nya, dia hidup di masa lalu, hidup di masa akan datang yang penuh dengan khawatiran. Bagaimana nanti anak saya, bagaimana dengan orang tua saya, bagaimana dengan masa depan saya, bagaimana dengan kondisi keuangan saya. Padahal saat ini dia hidup oke-oke saja, tapi dia khawatir. Nah, di mana letak kedamaian hidup di situ? Tidak bakalan ada. So, hadir 100% memang tidak gampang dikuasain. Jangankan mengerti, tahu saja banyak orang tidak tahu bahwa hidup itu mesti fokus seperti itu. Kita semua sama, ya kan, dalam setahun yaitu 24 jam per hari kalikan 365 hari, artinya kita punya 8.760 jam dalam setahun. Tapi apakah kita gunakan dengan benar-benar efektif dan efisien? Yang mengerti adalah dirimu sendiri yang sedang mendengarkan ini, dan juga saya sedang berbicara pada diri saya sendiri. Apakah saya benar-benar hadir 100%? Dan menariknya, kalau keterampilan ini kita bisa menguasai hadir ke 100%, itu adalah very wonderful life. Bahkan when you lost your focus, you lost your life. The quality of your focus and what kind of focus that you focus on is the quality of your life. So, kalau kita memang mau hidup berkualitas dan menghargai hidup ini, belajar dan terus melatih fokus, absolute fokus ini. Dan karena ini adalah satu skill, namanya skill, bisa diimprove, bisa ditingkatkan. Oke, mari kita terus improve super soft skill ini and make your dreams come true and have a wonderful quality life. Thank you for watching. Bye.